Assalamualaikum guys. Kembali lagi di vlognya kita berdua. Karena tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin ngevlognya sendirian ya guys saya. Sekarang sudah ada istri. Oke teman-teman, di sini saya mau itu cerita sesuatu dari mulai kita kenal sampai kita memasuki jenjang pernikahan. Jadi kita pertama kali kenal itu dari mana, yang kamu masih ingat atau tidak? Kalau pertama kali kenal itu saat aku mau skripsi. Saat aku mau skripsi itu kan butuh foto, pas foto apa itu? Ya dah. Foto apa? Foto Yang kecil. di itu loh guys. Di skripsi sama di jasa. Ya tahu kan anak semester akhir tuh uang pasti lagi bokek-bokeknya. Dan itu aku diajak temanku tuh temennya dia. Nis mau nggak foto gratis gitu. Ya udahlah, pikir ya udah ayo, lagi nggak ada uang juga, ikutlah. Lah itu baru pertama kali kita ketemu, kenalan gitu ya. Iya, sebelumnya belum pernah ketemu. Pernah ketemu udah cuma sekali, tapi kita nggak saling kenal, nggak tahu. Iya, nggak nyadar juga kalau dia itu si dia dan itu si aku gitu. Nyadarnya ketika kita udah kenalan tuh ya. Dia kenal waktu buat pas foto itu sudah. Dia datang ke rumahku guys. Guys, jodoh dia datang ke rumah. Jodoh tuh datang ke rumah, gak usah dijemput guys. Itu dari situ mulai kita PDKT. Tuk tak. Habis itu saya ngajakin dia, mau nggak serius dengan saya? Dia bilang, apa kamu dulu apa? Mau ya? Enggak, aku bilang kalau kakak berani bilang ke bapakku, ya oke, ayo kita lanjut. Oh iya. Aku tantang begitu kan. Terus yang pertama kali sampean datang ke rumah itu waktu sampean ngejob di Mbak Evi, Pak dosen siapa? Iya, Itu. Tuh. Disitulah dia memberanikan diri ke rumah. Itu kalau nggak salah kenal dia tuh sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan habis itu saya ngejob. Belum ada 2 bulan ya. Belum ada 2 bulan. Sebulanan. Itu kan Bulan habis 9. aku Oh iya, skripsi. bulan 10. Iya. Sekitar 1 bulanan lagi ngejob ke lokasi, habis itu sekalian mampir ke rumah orang tuanya. Nah, pas main ke rumah orang tuanya itu sore-sore. Waktu istirahat pengantin masuk, saya main ke rumahnya. Setelah itu dari situ mulai cerita sama orang tua, ya asik sekali. Bisa pancing-pancing topik pembicaraan langsung nyambung. Wah, dari situ sudah mulai bulat sudah pikiranku. Terus berjalannya waktu sebulan ke 2 bulan tuh kah, dia ingetin lagi kalau berani datang ke orang tua ya. Nah, kalau berani, kalau mau serius datang ke rumahnya orang tuanya, minta. Habis itu langsung saya bilang gini, alah cuma minta saja gampang sampai gitu. Meremehkan banget ya Allah. Padahal kakakku kan 3 laki-laki tuh. Aku udah dengar dari mereka kalau minta ke orang tua tuh sangat menegangkan. Dengan santainya si suamiku ini bilangnya kayak meremehkan sekali. Loh, emang gampang kan, kita cuma datang bilang, Bu Pak, boleh nggak anakmu saya nikahin gitu. Simpelnya toh. Itu tidak guys. Waktu datang itu kan saya berangkat jam 2. Jam 2 ya? Jam 2. Sampai sana itu jam 4. Kurang lebih 2 jaman. Jam 4. Nah, habis itu ketemu orang tuanya. Ngobrol sama bapaknya. Ada dia juga. Habis itu ngobrol. Saya mau mengawali pembicaraan tuh yang sulit sekali. Sumpah. Pilih tuh bulu sini tuh merinding, adem panas, yang perut mules. Pilih susah sekali. Mau ngawal pembicaraan tuh susah sekali banget. Waktu malamnya tuh pada sudah siap-siap, cuma minta aja, karena saya sering istilahnya sering ketemu dengan orang-orang tua gitu, suka ngobrol gitu kan. Tapi kenapa waktu mau minta dia itu ngeri, merinding, pokoknya pikirannya amburadul, nggak bisa fokus. Kalau ngulang gimana? Mau? Nggak ulang, males. Ngulang tanpa minta tidak apa-apa, yang ngulang harus meminta itu. Habis itu tak beraniin sampai maghrib itu diajak sholat jamaah di masjid. Habis itu pulang mau ngobrol lagi, saya mau ngomongin, mau ngawal pembicaraan, bingung sekali.
mau ngawalinnya gimana. Habis itu bapaknya bilang mau ke kondangan ya. Iya. Mau ke kondangan. Saya bilang gini, ya sudahlah, habatin, ya sudah nanti aja tunggu baliknya. Sampai jam 8, jam 9, jam 10 tank itu saya masih mikir bagaimana saya ngomong, masa saya ngomong di orang tuanya, di orang tua perempuan, di ibu gitu kan. Bingung banget. Habis itu saya bilang dia, saya itu perutku kembung, perut kembung. Langsung dia bilang gini, ini kasih minyak kayu putih. Saya kasih minyak kayu putih, perutku masuk ke kamar tuh. Habis itu orang tuanya ibu itu bilang begini, udah tidur di rumah saja gitu, besok baru pulang gitu. Oh iya sudah. Akhirnya saya masuk ke kamar, saya istirahat tidur. Subuh dibangunin untuk sholat lagi. Habis subuh mau ngawal pembicaraan tuh susah sekali sama Masian. Itu sampai saya, ini bagaimana, masa saya ngomong, Pak aku mau minta anakmu, masa begitu, nggak enak. Sampai jam berapa? Subuh jam 5:30 itu, jam 5:30 saya baru mau ngomong. Saya bilang ini, sepurane Pak, saya mau ngomong sama anak. Bukan begitu ya? Langsung aja singkat gini. Jam 5:30 tuh saya langsung ngomong, langsung tak buka pokoknya, tak buang-buang, karena sudah mau balik ke kota tuh. Jam 7 kan jam 8 itu. Jam 8-an. Jadinya saya tak beranikan ngomong jam 6. Jadi gitu guys. Jalanku itu untuk meminta dia ke orang tuanya itu harus menginap 1 malam dulu. Padahal awalnya sendirian tuh loh. Ya Allah. Meremehkan. Jadi nggak bisa diremehkan. Saya datang sendirian gitu guys. Parah. Dari situ langsung orang tuanya bilang, ya sudah kalau memang seneng, orang tuaku disuruh main ke orang tuanya dia di rumahnya gitu. Udah terpaksa bulan berikutnya langsung saya ajak orang tuaku, keluarga aku main ke situ. Terus minggu depannya gitu nggak salah langsung proses lamaran. Proses lamaran tuh saja sebenarnya mau di tanggal 1 ya, bulan ya pas ulang tahunnya dia, tapi ada satu dan lain hal tertunda, diundur, jadinya tanggal 4-an ya, tanggal 4-an. Jadi kurang lebih kita kenal itu sekitar 3 bulanan dah. 3 bulanan kita kenal. Dari 3 bulan kita kenal sampai di proses lamaran. Jadi nggak lama ya. Enggak. Saya saja nggak tahu sifatnya dia kayak apa. Sekarang udah tahu. Hah? Sekarang udah tahu. Bodoh amat. Kalau saya bodoh amat. Itu waktu saya minta itu perasaanmu kayak gimana? Grogi, deg-degan gitu kan, baru pertama kali. Itu kan pas sampai ngomong sama orang tuaku juga, aku lagi disuruh beli teh. Nggak dengar aku. Terus begini aku bilang, Mak, tadi ngomong apa? Sudah, kamu tuh anak kecil gitu ngomong. Lah anak kecil berarti saya nikahin anak kecil loh. Iya memang sih, waktu kita lamaran aja tuh saya posting fotonya dia. Itu teman-temanku bilang loh, gua tuh mau nikahin anak SMP apa. Bel memang dia punya muka loh. Lihat tuh mukanya tuh kayak apa ya? Kayak bukan orang dewasa, kayak masih anak SMP. Tapi umurnya udah tua dia. Udah lulus kuliah baru saya minta. Bah. Aku comel. Terus dari situ habis lamaran langsung kita buat apa namanya tanggalnya persiapan. Persiapan. Nah, waktu persiapan tuh guys. Persiapan apa namanya wedding, tanggalnya itu kita yang tentukan sendiri ya. Karena kita nggak melibatkan apa istilah kayak orang hitungan Jawa kayak gitu kan. Menurut kita tuh semua hari tuh baik. Iya kan. Ada lagi yang bilang begini, kalau nggak dengan orang tua gitu nggak dapat gitu loh, maksudnya ketika kita berumah tangga nggak jodoh. Sama kalau kita berumah tangga itu banyak problemnya loh. Namanya kita berumah tangga itu pasti ada problemnya gitu. Tergantung kita nanganinnya. Nggak mungkin rumah tangga itu mulus nggak ada guys. Semua itu pasti ada masalahnya. Dan itu dari kerikil-kerikil kecil sampai yang besar. Nanti kalian pasti ngalamin dan kita juga pasti akan ngalamin ya. Tapi kita sudah siap kok. Insyaallah. Nah, jadi waktu mau lamaran
saya bilang ke dia gini, saya mau menikah tapi pakai hasil keringatku sendiri. Maksudnya saya usaha sendiri, karena saya mikir gini guys, kita menikah masa masih merepotkan orang tua, sedangkan kita dari kecil sampai besar kita dibiayain sama orang tua kayak gitu. Jadi kita kan sudah punya kerjaan, malu dong kalau kita mau minta ke orang tua. Jadi waktu itu saya pernah bilang ke orang tuaku, nanti kalau aku sudah mau menikah, kalau aku mau nikah saya nyari dananya sendiri, saya bilang gitu, nggak usah bantu, saya bilang gitu. Kecuali tenaga, kalau tenaga ya pasti kan orang tua pasti antar saya waktu mau akan nikah gitu ya. Saya bilang ke dia juga kayak gitu, mau menikah pakai hasilku sendiri, kerja keras sendiri. Senang nggak? Itulah yang paling aku salutkan ke dia tuh itu. Baru tuh apa namanya, bulan apa ya, misal ya ini bulan 1 aku minta ke dia, habis itu bulan 1 minta ke dia. Terus waktu lamaran saya kasih tahu, waktu lamaran tuh saya pegang uang itu sekitar 1 juta kalau nggak 2 juta. Kamu tahu biaya pernikahan itu sederhana tuh kayak gimana biayanya? Itu besar guys. Jadi itu lamaran tuh saya cuma belikan cincin saja. Nah sisanya tuh sekitar 1 juta kalau nggak 2 jutaan. Gitu. Alhamdulillah berjalannya waktu, ketika habis lamaran, rezeki dadakan. Pas 1 bulan tuh saya ngebut sekali. Bahkan saya besok mau akad nikah, malamnya tuh saya masih ngejob, masih mau motret pernikahan itu beberapa hari itu. Soak bener itu. Tapi kan ngejobnya dekat, masih dekat dengan rumahku di kota sini kan, kayak gitu. Terus dia Seneng lah. seneng aku juga seneng sih masih nikah dengan dia sendiri, Mandiri dia. gitu, mandiri. Kasihan saya dengan orang tua. Ya mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kita. Kalau bisa berusaha sendiri ya coba diusahakan. Ini kasihan juga orang tua kan. Iya. Masa apa-apa ya, memang orang tua tuh nggak akan tega ngelepas anaknya kayak biaya sendiri, tapi ya setidaknya kita ada usaha dulu lah. Nanti kalau memang masih kurang ya urusannya lain. Iya kayak gitu. Jadi kemarin juga sempat orang tua aku tuh nanya gitu kan, ini orang bapak jujur ya, bapak aku tanya, ngatur-ngatur begini orang tuanya laki-laki tahu, maksudnya tuh kayak pendanaannya tahu nggak gitu lah, ikut campur nggak? Aku bilang enggak, itu dari uangnya dia, nabung sendiri. Gue bilang ya sudah. Senyum aja. Lalu kenapa pak? Nggak apa-apa, lanjutkan. Gue bilang gitu. Ketika kita mau menghalalkan seseorang itu pasti ada problemnya. Jadi itu anggap biasa sajalah. Misalnya nggak hanya kamu, nggak hanya saya saja yang dapat problem-problem kayak begitu. Pasti semua itu dapat problem gitu guys. Ya kadang ada yang dari pihak keluarga nggak akur, dari si calonnya akur-akur aja. Gitu. Kalau kita keluarganya kita akur, kitanya nggak akur. Iya, kitanya nggak akur. Kitanya yang Tom and Jerry betulan. Tom and Jerry. Iya betul lah. Untuk persiapan pernikahan tuh alhamdulillah dari pihak keluarga mendukung aja, kapan mau ditentuinnya tuh oke-oke aja sih kalau dari orang tua aku. Jadi kita tuh dulu di pelaminan itu hanya sampai sore. Saya minta sampai sore, jam-jam 5-an kita masuk ya. Jam 5-an. Saya bilang begini, nanti kalau kita nikah sampai jam 5 sore aja baru kita masuk. Habis itu kita pakai baju biasa, kemeja, baru kita mandiin tamu-tamu kayak gitu, nyalamin kayak gitu kan. Alhamdulillah waktu menikah itu saya bilang gini, nanti kalau saya mau menikah saya mau sekalian ngevlog, bikin yang kocak-kocak. Dia tidak tahu kan, saya bilang ke dia begini, kamu tuh nanti kalau saya menikah kau di sebelahku. Malah dia bilang nggak bisa, nggak kuat katanya. Sudah, itu pun waktu dia ngucapin ijab kabul itu di dalam kamar tuh aku udah mau pecah nangisan sama itu sama yang dandanin kan, yang make upin itu, Dok tahan Dok, jangan nangis Dok, jangan nangis, sampai ada yang video call kan, aku udah mulai
air mata aku mau keluar gitu kan. Temanku nggak bisa datang, dia datangnya tuh nggak bisa pas akadnya. Itu aku udah mau pecah nangis sama Bu E tuh, nggak usah video call, kasih mati datanya. Saya kasih mati, terus itu sudah udah dikit lagi udah mau keluar tuh, tahan ya. Jadi waktu itu juga persiapan juga abang tuh nyari dekorasi sama tenda. Ya alhamdulillah semuanya lancar dan sekarang kita mau makan madu sama-sama. Jadi waktu nata teropnya itu saya bilang ke dia, pokoknya terop itu sesuai apa yang saya gambarkan. Jadi kayak sebenarnya kan kalau kayak mau bikin acara kayak gitu biarlah dari perempuannya kayak gitu kan. Tapi saya mikirnya gini, karena sudah sering turun ya foto di lokasi itu, kadang penataan terop tenda itu apa ya, dengan tenda dengan apa namanya, tenda atau terop itu dengan dekorasi tuh kayak kurang pas gitu loh, kayak gitu. Jadi saya mending nyari sendiri, habis itu saya gambar itu di kertas, saya kirim ke dia, habis itu dia nyuruh di orang-orang sana. Aku gini, ini modelnya bagaimana, kok begini, siapa yang minta? Imam. Sudah nggak berkutik. Sudah, ayo kita bikin sesuai requestnya pengantin. Aku sampai aduh, untung mau nikah. Cuma enggak. Itu aja yang apa namanya, salon aja ta. Iya, ya, salon saja itu karena aku nggak tahu saat salonnya datang sudah dipasang. Aku baru lihat ke kaca kan, loh mak kok salonnya di situ. Mak bilang kan, saya bilang gini, apa namanya, nggak boleh ke dekor. Iya, nggak boleh ke arahin ke dekor. Di setiap acara pernikahan itu pasti salonnya tuh dihadapkan ke arah tenda. Nah itu ngapain sih kok diarahkan ke tenda? Kan walaupun nggak harap ke tenda kan kita masih dengar gitu loh. Bahkan tuh itu dihadapkan lurus dengan apa namanya, dekorasi. Tak kasih tahu ya, kalau apa namanya salon baru dihadapkan ke apa namanya, ke tenda, itu suaranya gila. Kita mau ngomong tuh teriak-teriak dalam tenda. Fotografernya salah satunya fotografer itu kalau kita ngatur gaya, maksudnya mereka foto bersama kayak gitu, kita kan harus apa namanya, melayani dengan baik kan. Maksudnya kita ngasih tahu baiknya kayak gini yang lebih rapi kayak gitu. Itu suara tuh sampai serak-serak. Makanya kemarin tuh di acara kita itu menghadap ke kita ya. Menghadap ke kita, jadinya sempat besar. Saya turun dari apa namanya, pelaminan, saya bilang ke orangnya, minta maaf, boleh kasih kecil lagi lu, sampai kayak suaranya tuh kayak pakai salon itu loh, salon apa namanya, yang kecil loh, salon aktif itu loh, tahu tuh kalian, speaker aktif ya, salon aktif, speaker aktif kayak gitu sudah suaranya. Kalau lu mas nanti diprotes, sudah dengan saya nggak ada yang protes sebelum gitu. Malamnya tuh baru dong hajar pica betul tidak bisa tidur. Malamnya kita mau tidur, sumpah susah sekali. Kayak dong sengaja tuh. Iya. Keras tuh suaranya, bung. Saya ada bantal loh, hati itu di sebelah dia, bung. Ya sudah. Jadi malam itu mungkin teman-teman dikiranya kita mau malam pertama. Nggak bisa malam pertama. Anak ini di halangan. Aduh. Padahal tuh cerita lucu ya ini. Biasa tuh kan aku mens tuh tanggal 27. Sebelumnya tanggal 27. Nah itu sebelum nikah tuh aku berdoa gitu kan, salat hajat. Memang aku salat, ya Allah semoga nanti pas nikah itu saya halangan biar nggak pusing sholatnya gitu kan. Awal waktu ijab kabul tuh belum halangan. Terus yang waktu ganti baju kedua baru keluar dan itu aku bersyukur, tapi dia enggak. Tapi aku biasa saja sih, maksudnya enggak kayak apa ya, kayak ngambek gitu. Kenapa sih kamu halangan? Enggak ada pikir kayak gitu, aku ketawa aja. Malah kayak, sama orang rewang di rumah ya. Iya, orang rewang di rumah malah yang kayak ngeligado, kasihan ya gitu. Kasihan enggak ada biasa saja. Kayak maksudnya halangan itu satu kali halangan sampai bertahun-tahun kan enggak. Itu cuma 1 minggu. Nah, habis 1 minggu itu habis pasaran. Nah, habis pasaran 3 hari tuh. Nah, 3 hari setelah menikah itu saya dapat job. Jadi pas pasaran tuh saya ngejob tuh. Mungkin di kalian tuh yang pernah menikah, masih kalian menikah itu kalau waktunya pasaran tuh pasti di rumahnya perempuan. Kalau saya enggak, saya kerja. Saya bilang begini, loh rezeki kok ditolak? Ya udah berangkat sana. Ayo berangkat. Padahal aku sudah bilang, Imam nggak jadi kan job tuh, cingir jadi. Akhirnya jadi, sampai
1 minggu setelah menikah juga dapat job lagi, alhamdulillah. Ya bisa buat cemilan. Enggak, buat kesini. Oh, iya. Kan 1 minggu kau sudah halangan itu, langsung saja kesini ya. Oke, begitulah teman-teman ceritanya kita, sangat konyol, kofrak, kadang nggak genah kayak gitu. Waktu habis acara kan kita sudah tidur malam pertama. Maksudnya malam pertama bukan malam maksudnya kita apa malam ya? spesial. Ya malam spesial lah kita di sini. Yang jomblo Jangan baper ya, semoga yang jomblo cepat ditemukan dengan jodohnya, amin. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya kita. Jangan lupa untuk di like, komen komen dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.